Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almirah Aziz dengan NPM 1006031919072 dari kelas Farmasi B angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode ekivalensi NaCl dalam larutan isotonis ataupun hipotonis ataupun hipertonis. Kemudian di sini ada soal. Suatu larutan injeksi mengandung atropin sulfat sebanyak 50 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,45, kemudian natrium benzoat sebanyak 1 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,22, kemudian ada BHA sebanyak 5 mg dengan ekivalensi NaCl sama dengan 0,6, kemudian ada aqua PN sebanyak 5 ml. Dan yang ditanya adalah yang A, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Apakah dia termasuk isotonis atau hipotonis atau hipertonis? Kemudian yang B, bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan kalian lakukan? Kemudian, terlebih dulu, kita membuat tabel agar bisa mudah dimengerti. Di sini ada komponen, ada massa gram, maksudnya dalam satuan gram, kemudian ada ekivalensi NaCl, kemudian ada perhitungan antara gram dikali ekivalensi NaCl, terus ada persen, kemudian ada ekivalensi NaCl, dan ada perhitungan dari persentase dengan ekivalensi NaCl. Maksudnya perkalian antara persen dan ekivalensi NaCl. Kemudian didapatkan massa dalam satuan gram yaitu atropin sulfat 0,05 gram, kemudian natrium benzoat 0,001 gram, dan BHA 0,005 gram. Jadi tadi kan di soal mah satuannya mah miligram ya, tapi kalau di tabel kayak gini diubah saja ke gram biar lebih mudah gitu. Kemudian ada ekivalensi NaCl, disesuaikan dengan yang diketahui di soal. Kemudian ada gram dikali NaCl, jadi ini tuh perkalian antara, kalau pada atropin sulfat, jadi perkaliannya itu antara 0,05 ini dikali 0,45, nanti didapatkan dengan hasil 0,0225. Begitu juga untuk natrium benzoat dan BHA. Kemudian di sini ada satuan persen. Nah, di dalam menghitung satuan persen ini, kan yang dipakai itu aqua PN-nya sebanyak 5 ml ya. Jadi perhitungannya itu adalah 0,05 per 5 ml. Sini saya tuliskan saja ya. 0,05 per 5 ml maksudnya 0,05 per 5 ml tadi dikali 100 sama dengan, nanti hasilnya ini 1%. Begitu juga untuk yang 0,02 yang untuk natrium benzoat dan juga untuk yang BHA. Nah, nanti didapatkan juga sama perhitungannya, jadi hasilnya 0,1% untuk BHA. Kemudian ekivalensi NaCl ini sesuai dengan yang ada di soal, dan perhitungan persentase dikali NaCl berarti itu 1 dikali 0,45 ini, dan hasilnya nanti ini. Kemudian sama juga dengan yang natrium benzoat dan BHA. Jadi kalau yang ini itu, jadi untuk yang
perhitungan ini dijumlahkan dan hasilnya akan seperti ini. Dengan perhitungan kan yang 0,45 ditambah 4,4 dikali 10 pangkat min 3 ditambah 0,06 itu jumlahnya di sini aja ya, 0,455 terus per 100 itu 100% ya, dikali 5 mili, karena kan tadi yang dipakai itu ya akuanya cuma 5 mili, jadi hasilnya bakalan segini nih, bakalan segini. Terus untuk yang perjumlahan yang ini seperti biasa aja, jadi ini ditambah ini kemudian ditambah ini, hasilnya bakalan ini. Jadi hasil dalam satuan gram dan satuan persentase itu bakalan sama, harus sama. Terus karena totalnya udah diketahui semua ya, sekarang kita tinggal menentukan apakah larutan ini termasuk isotonis ataukah hipotonis ataukah hipertonis dengan cara kan tadi NaCl-nya berarti kan dalam larutan sebanyak 5 mili ya, berarti jadinya gini kan, NaCl itu NaCl itu kan kalau dalam 100 mili air itu 0,9%. Jadi karena tadi yang aquanya hanya sebanyak 5 mili, jadi perhitungannya kayak gini, 0,9% dikali 5 mili berarti sama dengan 0,9 per 100 dikali 5 mili, nanti hasilnya bakalan 0,045. Nah ini jadi ini tuh sebagai patokan untuk mengetahui apakah larutan ini termasuk isotonis atau hipotonis dan hipertonis. Nah jadi 0,045 ini dikurangi dengan total gram NaCl, berarti kan 0,045 dikurang 0,0227 ya, hasilnya bakalan 0,0223 gram. Kemudian untuk yang NaCl dalam keadaan satuan persen juga gitu, jadi 0,045 dikurang 0,0227 dan hasilnya bakalan sama kayak yang tadi satuan gram, jadi hasilnya 0,0223%. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau larutan ini termasuk ke dalam larutan hipotonis karena zat terlarut di dalam cairan dalam selnya itu kurang, gak sama gitu sama yang 0,045. Jadi jawaban yang A itu adalah hipotonis. Kemudian untuk jawaban yang B, kan tadi kalau yang B kan pertanyaannya kalau dia tidak isotonis kita harus ngelakuin apa gitu kan. Nah jadi karena tadi itu hipotonis, untuk biar larutan ini menjadi isotonis, maka kita akan menambahkan NaCl sebanyak 0,0223. Jadi gitu. Jadi dapat disimpulkan larutan tersebut termasuk ke dalam jenis larutan hipotonis karena beberapa zat terlarut dari atropin sulfat, natrium benzoat, dan BHA itu hanya berjumlah 0,0227 gram. Karena
Bila larutan konsentrasi dari zat pelarutnya lebih rendah daripada cairan di dalam sel, maka disebut dengan larutan hipotonis. Kemudian yang B, untuk merubah larutan tersebut menjadi injeksi isotonis adalah dengan menambahkan NaCl sebanyak 0,0223 gram agar konsentrasi zat terlarut sama dengan cairan di dalam sel. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.